Assalamualaikum sahabat ngobrol sama ibu. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Selamat malam Bu Isti. Selamat malam Kak Ines. Nah Bu Isti, malam ini gimana kalau kita ngomongin tentang anak remaja Bu? Karena anak-anak remaja ini kan sedang mengalami pubertas gitu ya Bu ya, atau yang disebut masa-masa labil gitu. Karena kan mereka kan dalam masa ini tuh mengalami banyak perubahan gitu kan Bu ya, bener ya? Betul banget. Jadi gini Kak, masa pubertas itu adalah masa yang penting dalam kehidupan seseorang, karena masa transisi dari anak menuju dewasa. Perubahan di sini itu tidak hanya perubahan fisik loh, juga nampak nanti perubahan psikologis dan emosional. Jadi sebenarnya perubahan itu bisa mempengaruhi perilakunya gitu ya Bu ya, bisa ya? Iya, pada awal pubertas, hormon anak-anak remaja ini melonjak drastis. Jadi pada waktu kecil sebenarnya mereka sudah ada produksinya, tapi jumlahnya sangat sedikit. Laki-laki hormonnya testosteron, kalau yang perempuan ada estrogen dan progesteron. Nah, pada waktu menginjak remaja, produksinya tuh sudah full Kak. Nah, hormon ini mempengaruhi tubuh anak-anak usia pubertas tersebut ya Kak ya. Jadi mereka akan kelihatan tuh secara fisik tuh berubah. Jadi mulainya tuh bisa beda-beda. Ada yang mulai 10, ada yang mulai 11 tahun atau sampai 14 tahun. Nah, biasanya yang nampak itu perubahan fisik itu. Kalau laki-laki tuh badannya makin tinggi, terus mulai berotot, dadanya ini makin bidang, suaranya berat dan lain-lain. Kalau perempuan biasanya itu payudaranya pinggul atau kayak pantatnya itu kelihatan membesar gitu. Okay. Nah, karena lonjakan hormon ini, jadi mereka itu sebelumnya sedikit, terus tiba-tiba melonjak full. Jadi mereka ini belum terbiasa nih mengendalikan emosinya. Jadi hasilnya kalau dilihat secara fisik tuh mereka tuh belum gede Kak, tapi gayanya udah sok dewasa gitu loh. Iya sih benar-benar. Jadi tuh usia tadi 10-14 ya kurang lebih ya Bu ya. Itu udah mulai unik-unik tuh tingkahnya tuh. Mungkin orang tua yang punya anak yang usia sekitaran tadi 10-14 bisa mulai siap-siap ya Bu ya. Ya betul. Jadi yang punya anak segitu ya harus melihat tanda-tanda anak-anak puber ya Kak ya. Nah terus yang saya penasaran nih Bu nih, itu ada nggak sih Bu bedanya perilaku anak perempuan sama laki-laki pas di masa-masa ini itu? Pasti beda laki-laki dan perempuan. Kalau kita lihat ya Kak ya, awal pubertas untuk anak laki-laki biasanya tuh perilakunya tuh menjadi agak membangkang gitu, angkuh dan agak sombong gitu nampaknya ya. Kalau bagi anak perempuan karena keluarnya hormon progesteron, maka mereka tuh tiba-tiba tuh suka berdandan. Terus itu buka-buka YouTube, ngikutin tutorial dandan gitu ya. Dan itu senang mengomentari ibunya dan ngajarin ibunya untuk lebih berdandan dan rapi gitu. Nah, selain itu anak-anak seperti ini tuh menjadi naluri keibuannya juga mulai muncul. Jadi mereka tuh suka melihat bayi yang lucu, yang gendut gitu tuh. Biasanya muncul di anak perempuan itu. Iya. Nah, tapi Bu justru kan masa-masa kayak gini kan pasti orang tua juga pasti bingung ya Bu ya. Kayak gimana ngadapin anaknya gitu kan. Terus juga biasanya juga akhirnya muncul salah paham, terus akhirnya jadi ya ribut-ribut kecil gitu lah Bu ya. Biasanya kadang-kadang kalau yang laki sama ayahnya, kalau yang perempuan sama ibunya gitu kan Bu, betul ya? Jadi masa pubertas itu memang sesuatu yang menarik ya dan istimewa bagi orang tua. Jadi nggak hanya bagi anak loh, sebenarnya bagi orang tua juga sesuatu yang menarik dan istimewa. Banyak hal yang bisa dilakukan orang tua untuk membantu anak melewati masa transisi ini sebenarnya. Apa aja tuh Bu? Orang tua tuh menerima bahwa proses pubertas ada hal yang alami. Jadi misalnya kalau melihat anaknya kelas 4 SD gitu ya, tiba-tiba sudah haid pertama atau untuk yang laki-laki mimpi basah pertama. Orang tua tidak perlu panik Kak, ya sudah diterima aja. Oh berarti ini anak saya sudah mulai menginjak masa pubertas. Jadi penerimaan dengan hati tenang itu yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah memberikan peran dan kepercayaan kepada anak. Maksudnya tuh gini nih, kan biasanya ayah dan bunda itu
menganggap tabu untuk bicarakan masalah pubertas dan perubahan fisik. Nah, di sini itu dihindarin. Jadi kita justru harus membicarakan ini. Memang orang tua juga harus belajar dulu ya, harus persiapan maksudnya. Sehingga pada waktu diskusi sama anak itu sudah bisa saling tukar-menukar informasi atau bisa sharing. Nah, situasi yang dilakukan itu kita harus tenang, kemudian santai, terbuka dan nyaman sehingga memberi kesempatan anak untuk bisa bercerita. Biarkanlah anak itu bercerita, Kak. Kita orang tua itu mendengarkan dan kalau diperlukan mengajak diskusi dan mencari solusi yang tepat. Pada waktu diskusi, anak itu harus diberi peran untuk memutuskan. Kita harus menghargai pendapat dia dan keputusan mereka. Dan kita memberi kepercayaan untuk mereka bisa mengeksekusi keputusannya itu. Jadi jangan didominasi atau diarahkan full gitu, enggak. Jadi kita harus ngarahin secara halus. Kemudian pada waktu ngobrol itu ya, sikap ayah bunda itu layaknya seorang teman gitu ya. Jadi kita bisa mendengarkan dengan tadi ya, dengan terbuka dan lain-lain, sehingga anak itu akan mau curhat sama kita. Dan kalau mereka bertanya, kita juga harus menjawab dengan jujur dan terbuka. Yang perlu diingat sih gini ya, yang tadi saya mengatakan layaknya teman, itu bukan teman beneran ya, karena usianya memang berbeda. Tetapi kita bersikap seperti teman, mau mendengarkan. Harus terbuka dulu sama pikiran anaknya, terus juga jadi mencoba menjadi teman bicara gitu ya Bu ya, supaya anaknya juga bisa cerita dengan enak gitu. Betul. Oke, nah terus kalau misalnya Bu, anaknya ini belum tahu apa yang harus dilakuin gitu, mengalami masa puber ini, terus jadi harus gimana nih orang tuanya? Ini kalau tadi sebagai teman, saat ini orang tua harus sebagai pendidik. Jadi maksudnya gini, orang tua itu harus memberitahu tentang hal yang benar dan yang disertai fakta pada waktu melatih masa pubertas dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti anak dan tepat. Misalnya ya kayak orang tua atau ibunda menjelaskan pada anaknya tentang terjadinya menstruasi. Jadi kita harus menjelaskan apa itu menstruasi, kenapa sih saya keluarnya dinding rahim dan lain-lain. Kemudian juga mengajarkan anak perempuan menggunakan pembalut. Misalnya untuk anak laki-laki, ya diajarin bagaimana membersihkan tempat tidur saat mimpi basah. Di sini yang harus diberi pengertian adalah mulai saat pubertas inilah mereka harus lebih memperhatikan kebersihan pribadi. Oh, berarti pas jadi pendidik ini harus tetap ini ya Bu ya, hati-hati juga dalam memilih informasi ya Bu ya, karena kan takutnya malah jadi menyimpang gitu ya Bu ya. Nah, terus pada masa ini kan biasanya juga anak-anak ada perubahan perilaku ya tadi ya Bu ya. Kalau anak cewek jadi lebih suka dandan, kalau yang cowok jadi lebih angkuh gitu ya Bu tadi Bu ya. Nah terus itu orang tua harus gimana Bu menyikapinya? Biasa saja Kak. Jadi jangan terlalu heboh gitu. Jangan. Jadi kita melihat perubahan tersebut, kita biasa. Jadi misalnya yang nampak itu ya, anak perempuan berlama-lama dandan gak selesai-selesai. Terus kalau ini hampir sama nih laki perempuan, kamarnya penuh dengan poster. Udah mulai ngefans gitu ya Bu. Betul, kemudian sering asik di kamar, lebih senang bersama teman. Biarkan saja, kita ngikutin dari belakang saja. Kalau memang menyimpang sekali baru kita mengajak diskusi. Selain itu adalah ini loh, kita juga perlu mengenali lingkungan barunya. Misalnya gini ya, anak-anak itu kan punya sosmed gitu ya. Kita follow, tapi kita nggak usah banyak komentar di sosmednya itu gitu. Jadi nggak usah penuh kegaduhan, udah ikutin aja follow. Kita tahu temannya siapa, sedang ngapain, temannya juga sedang ngapain gitu. Karena sebenarnya manfaatnya adalah kita itu mengetahui teman-temannya, juga mengetahui situasi kondisi pertemanan mereka dan situasi kondisi anak kita juga. Karena ini kan biasanya saling berpengaruh nih, anak dan teman-temannya itu bisa saling mempengaruhi. Kemudian sikap kita juga jangan sampai membiarkan, misalnya kalau kita habis melihat langsung nanya, tadi habis begini ya, itu juga nggak boleh. Karena kalau seperti itu, anak kan merasa bahwa kok aku selalu diawasin, aku dikontrol, kan aku sudah gede. Karena tadi seperti kata saya ya, fisiknya belum gede tapi seakan-akan sudah sok dewasa. Nah ini yang orang tua harus lebih bijaksana.
Jadi mungkin itu bisa dipakai ini buat orang tua ya, buat ayah bunda nih, buat pendengar-pendengar. Siapa tahu kalau misalnya ada yang punya sosmed bisa coba tuh di follow punya anaknya. Kalau misalnya anaknya membolehkan nih ya gitu. Seru juga ya Bu ternyata ya ngadepin masa puber gitu. Ternyata tuh apa ya? Ya penuh liku-liku juga ya ternyata. Oke deh, kalau gitu kira-kira itu aja yang akan kita bahas malam ini. Makasih banget Bu Isti atas sharingnya. Sama-sama. Ya, jadi teman-teman pendengar, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Mohon kalau ada misalnya pertanyaan atau saran boleh ditulis di komen. Terus juga mohon di subscribe dan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.